Pagi. Kompas Pagi setiap hari hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Tidak lupa kami selalu mengajak Anda untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi karena kita tahu kasus COVID-19 kembali naik begitu. Ada varian Omikron BA4 dan juga BA5 yang harus tetap kita waspadai ya. Nah, selain 5 informasi utama tadi saudara, kami juga punya informasi soal mantan Menpora Roy Suryo yang mengklarifikasi foto editan patung Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Kita tunggu bagaimana seperti apa klarifikasinya ya. Dan itu juga ada informasi lain, saudara, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengajukan dokumen pemeriksaan atau eksaminasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang membebaskan dosen Universitas Negeri Riau dalam kasus kekerasan seksual. Informasi selengkapnya di Kompas Pagi bersama saya Yan Rahman. Dan saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Maido Pelfrina. Saudara, polisi masih mendalami kasus ledakan keras di Banyumas, Jawa Tengah yang menghancurkan 2 rumah dan menewaskan 1 orang. Polisi juga menemukan bahan baku pembuatan petasan di lokasi. Khawatir dengan wabah penyakit mulut dan kuku, sebuah masjid di Kota Malang memilih untuk tidak menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Seorang pelaku penggelapan mobil menangis di hadapan ibunya di Ngawi, Jawa Timur saat ditangkap polisi di rumahnya. Saudara, selebritas Iko Uwais tidak hadir di Polres Metro Bekasi untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyeret namanya. Kuasa hukum Iko Uwais meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap aktor laga tersebut. Ini saudara, mantan Menpora Roy Suryo mengklarifikasi foto editan patung Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo agar tidak ada provokasi unggahan di Twitter itu di-drop atau diturunkan. Meluncurkan tahapan pemilihan umum 2024, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri menyebut pemerintah mendukung seluruh tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Rabu ini, sejumlah tokoh menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. Sejumlah tokoh salahkan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo unggul ketimbang kandidat lain. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, keputusan nama calon presiden tetap ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mengingatkan seluruh kementerian lembaga belanja produk dalam negeri, Presiden menyebut gemar belanja barang impor sebagai tindakan bodoh dan harus disanksi tegas. Sejumlah rumah terjadi di kawasan Sunter Muara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu dini hari. 1 warga mengalami luka bakar dalam insiden ini. Saudara, akibat air laut pasang atau rop, akses jalan dan ratusan rumah warga di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara terendam banjir pada Rabu dini hari. Banjir dengan ketinggian bervariasi mulai menggenangi jalan dan rumah warga sejak Selasa malam. Cirebon, Jawa Barat menggerebek gudang minuman keras pada Selasa malam. Ada 3.932 botol minuman keras disita petugas. Di kasus ledakan keras di Banyumas, Jawa Tengah yang menghancurkan 2 rumah dan menewaskan 1 orang. Polisi juga menemukan bahan baku pembuatan petasan di lokasi. Polres. Informasi lainnya, saudara, selebritas Iko Uwais tidak hadir di Polres Metro Bekasi untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyeret namanya. Kuasa hukum Iko Uwais meminta penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap aktor laga ini. Saudara, sudah 2,5 jam kami menemani Anda di Kompas Pagi hari ini dan kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap menggunakan masker di tempat keramaian atau di transportasi umum karena kita ketahui ya bahwa kasus COVID-19 kembali meningkat. Ya, dan pastikan juga menggunakan masker Anda secara benar, ajak keluarga serta orang-orang di sekitar Anda untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Saya Maido Pelfrina. Dan saya Yan Rahman, pamit, sampai jumpa.